Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda? Seiring begitu perkasanya indeks harga saham gabungan atau IHSG yang masih terus mampu bertahan di zona hijau dalam 11 hari perdagangan bursa terakhir. Sehingga menjadi catatan rally indeks terlama setidaknya dalam 1 hingga 2 bulan belakang. Tanya itu, seiring dengan pergerakan konsisten di jalur penguatan, IHSG juga berhasil mengamankan level psikologis barunya di posisi 6.400-an, yang seolah mengompensasi atas tren gerakan volatile yang telah terjadi di pasar saham domestik dalam beberapa waktu terakhir. Lalu dengan posisi indeks yang sudah demikian positif ini, strategi apa yang telah Anda siapkan agar cuan yang bisa didapat jadi bisa lebih maksimal? Dan sentimen serta pertimbangan apa saja yang tengah menjadi perhatian Anda sekalian guna mendukung strategi tersebut. Ya, guna semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Kamis 23 Juli 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setiap portal ekonomi, bisnis pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. BNBR klarifikasi status Bakri Power di proyek WTE Surabaya. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kami hadirkan kembali kabar terkait klarifikasi yang disampaikan oleh salah satu entitas bisnis di bawah naungan grup Bakri, yaitu PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR, terkait keterlibatan salah satu anak usahanya, yaitu PT Bakri Power dalam konsorsium Mentari Citra Lestari yang menjadi salah satu dari 8 mitra kerja yang telah dipilih oleh Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau BPI Danantara untuk mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah atau Waste to Energy alias WTE untuk wilayah Surabaya Raya. Minat pembaca setia IDX Channel terhadap kabar klarifikasi ini rupanya masih sedemikian besar yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa trafik keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkan. Sebagaimana kita ketahui dalam pemberitaan sebelumnya, pihak BNBR telah ikut angkat bicara terkait keterlibatan PT Bakri Power dalam konsorsium Mentari Citra Lestari yang notabene merupakan salah satu pemenang tender yang diadakan oleh BPI Danantara terkait pelaksanaan program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL melalui operasional fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah atau Waste to Energy di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam hal ini pihak Bakri Power yang turut tergabung dalam konsorsium Mentari Citra Lestari oleh pihak Danantara telah dipercaya untuk menjadi operator program WTE di kawasan Surabaya Raya. Dalam klarifikasi yang disampaikan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI, pihak BNBR menyatakan bahwa penetapan PT Bakri Power dalam konsorsium tersebut masih bersifat bersyarat alias kondisional, sehingga belum dapat diumumkan sebelumnya melalui keterbukaan informasi BEI. Hal ini berkaitan dengan posisi BNBR sebagai emiten resmi yang terdaftar dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Saham Indonesia, sehingga wajib melaporkan kepada BEI dan juga publik terhadap segala transaksi yang bersifat material dan berpengaruh pada dinamika sentimen terhadap saham BNBR secara keseluruhan. Dalam hal ini, pihak BNBR menyebut bahwa keterlibatan PT Bakri Power dalam proyek WTE Danantara tersebut masih bergantung pada pemenuhan seluruh persyaratan pengadaan yang berlaku, di mana bila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka posisi Bakri Power maupun konsorsium Mentari Citra Lestari dapat digantikan oleh mitra cadangan. Masuk ke berita kedua, putus dari Gotoh, Express atau taksi jajaki kemitraan dengan Sans SN. Masih berkutat pada kabar terbaru dari kalangan emiten. Kabar kali ini datang dari PT Express Transindo Utama Tbk atau taksi yang mengonfirmasi aktivitas terkini berupa penjajakan potensi kerjasama dengan perusahaan taksi asal Vietnam yaitu Sans SN. Langkah penjajakan ini dilakukan tepat usai berakhirnya jalinan kemitraan antara pihak perseroan dengan PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh. Tak hanya sekadar mencari klien pengganti, usai kontrak dengan Gotoh berakhir, pihak taksi juga menyatakan bahwa langkah penjajakan dengan Sans SN kali ini juga diarahkan sebagai upaya perseroan dalam memperluas diversifikasi pendapatan. Mengingat armada taksi yang dimiliki Sans SN merupakan jenis kendaraan listrik yang tentu menjadi segmen bisnis baru yang cukup menjanjikan bagi perseroan. Dalam hal ini, Direktur Utama Taksi yaitu Johannes Triatmojo menyebut bahwa proses pembahasan yang berlangsung di antara kedua belah pihak masih bersifat penjajakan,
sekaligus saling mempelajari model bisnis yang bakal diterapkan. Karenanya, Johannes juga menyatakan bahwa sejauh ini belum ada informasi lebih detail yang bisa disampaikan ke publik dan juga Bursa Efek Indonesia atau BEI selaku operator pasar modal nasional karena memang belum ada capaian kerjasama secara material yang bisa dan akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam beberapa waktu ke depan. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga, harga emas dekati level tertinggi 2 pekan, saham ANTM RCCS menguat. Masuk pada berita selanjutnya, kabar yang akan kita bahas juga masih berkaitan dengan update emiten. Tepatnya soal pergerakan harga sahamnya dikaitkan dengan kondisi harga komoditas global. Yang dalam hal ini adalah emas, di mana pada saat yang sama juga telah mendekati level tertinggi dalam 2 pekan terakhir. Tren lonjakan harga emas ini tentu tak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik global, di mana perang antara Amerika Serikat dan Iran terpantau semakin memanas dan meliar, seiring dengan turut terseretnya sejumlah negara lain untuk masuk dan terlibat langsung dalam pusaran perang. Dengan kondisi perang yang semakin membara, maka tingkat permintaan global terhadap aset safe haven, termasuk juga emas, juga turut terdongkrak signifikan, yang situasi tersebut juga pada akhirnya turut mempengaruhi pergerakan harga emiten tambang nasional yang bergerak di industri emas, seperti saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA, serta PT Arci Indonesia Tbk atau Arci, dan juga sejumlah emiten emas lainnya. Dalam pantauan tim redaksi idxchannel.com, saham ketiga emiten tersebut kompak menguat pada perdagangan Rabu 22 Juli 2026, di mana secara berurutan harga masing-masing saham melonjak 3,98%, 3,68%, dan lalu 3,67%. Tak hanya itu, saham emiten emas lainnya seperti PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA yang pada saat yang sama tumbuh 2,06%, dan lalu PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas yang naik 1,75%. Kemudian disusul oleh PT J Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB yang mengalami surplus tipis yaitu sebesar 0,46% saja. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Harga minyak naik 3%, sentuh level tertinggi 6 pekan. Berikutnya, di mana jika sebelumnya kita membahas terkait harga emas, maka kali ini kita mencoba membahas juga terkait harga minyak dunia, yang pada perdagangan Rabu 17 Juli 2026 melonjak signifikan dan bahkan tercatat sebagai posisi tertinggi emas sejak 11 Juni 2026 lalu. Lonjakan harga minyak secara garis besar didorong oleh makin tingginya tingkat kekhawatiran publik dunia terhadap makin ketatnya ketersediaan pasokan minyak secara global. Seiring kian memanasnya perang AS melawan Iran yang berimbas pada penutupan Selat Hormuz dan juga Selat Bab al-Mandeb yang notabene merupakan 2 titik strategis bagi ekosistem energi dunia secara keseluruhan. Sebagaimana tampak pada data perdagangan Rabu 22 Juli 2026, kontrak berjangka atau future atas minyak Brent ditutup menguat hingga 3,36% menjadi $94,07 AS per barrel, yang menjadikannya sebagai titik termahal dalam hampir 6 pekan terakhir. Sementara pada saat yang sama, minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI diperdagangkan di level $86,83 AS per barrel atau menguat sebesar 2,95% dari posisi harga pada perdagangan sebelumnya. Masuk pada berita kelima, Houthi serang tanker minyak Arab Saudi usai melakukan blokade di Laut Merah. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kita juga masih akan membahas tentang komoditas minyak secara global, di mana pada Kamis 23 Juli 2026 hari ini gangguan pasokan kembali terjadi, seiring langkah kelompok militan Houthi dari Yaman yang baru saja menyerang 2 kapal tanker minyak milik Arab Saudi yang sedang melintas di kawasan Laut Merah. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh juru bicara militer Der Houthi, yaitu Yahya Sari, disebutkan bahwa serangan terhadap 2 kapal yang diberi nama Encelia dan Laila tersebut sengaja dilakukan karena dianggap telah melanggar keputusan blokade laut yang sebelumnya telah diumumkan secara resmi oleh pihak Houthi. Meski demikian, dari pihak Arab Saudi juga mengonfirmasi bahwa di tengah serangan yang dilancarkan oleh pihak Houthi tersebut, dilaporkan bahwa seluruh awak kapal dari Encelia dan Laila dinyatakan selamat dan tidak mengalami gangguan secara signifikan dalam hal apapun. Namun begitu, pihak Arab Saudi juga tetap mengecam bahwa serangan dilancarkan oleh pihak Houthi tersebut jelas-jelas telah melanggar hukum dan konvensi internasional terkait perlindungan keselamatan kapal komersial. Berikut dengan seluruh awak kapal yang ada di dalamnya. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal, pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan
dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda, para sobat investor sekalian, dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.